Three. Wasser and Umsi. And lunchbox. Yeah. All bags. So many bags. Ayo kita see which one is your bag. Look at that house. Hello, welcome back to our channel. Nah, kali ini videonya kita akan ngebahas apa yang mesti kita siapin karena anak-anak akan sebentar lagi sekolah, less than dalam 2 minggu. Nah, jadi untuk yang kita prepare sebenarnya nggak banyak, terutama untuk Enzo karena dia sudah tinggal melanjutkan kelas. Jadi kita nggak begitu banyak menyiapkan hal-hal yang baru untuk anakku yang pertama. Tapi kalau untuk yang sekecil ini, since this year is gonna be his first year, yeah! Jadi Elliot will be go to school. Bulan 9 ini dia akan masuk TK. Jadi banyak hal-hal yang baru yang mesti aku siapkan buat dia karena ini adalah hari pertama, tahun pertama dia sekolah. Oke, let's go. So, jadi biasanya di sekolah untuk pertama kali kita akan dapat seperti ini. Hal-hal preparing your child for full day kindergarten. Nah, jadi di sini akan dikasih tahu seperti apa yang mesti kalian siapkan waktu masuk ke sekolah. Jadi yang pertama itu adalah backpack. Jadi backpack seperti ini kita udah cari kemarin kita udah cari sempat. Ya, oke. Yeah, wow, looks so good. Backpack ini kemarin kita udah sempet cari, ke Marshall. Jadi karena toko-toko ini biasanya yang banyak sekali kasih barang-barang yang masih bagus banget, tapi harganya miring. Udah nyari ke sana, udah nyari perlengkapan seperti sepatu juga. Jadi kemarin kita udah cari, udah muter-muter. Aku kasih dia yang pilih karena ini adalah dia yang attend sekolah, jadi aku maunya dia sekolah dengan barang yang dia suka. Ya, you like it? Ya. Terus, jadi yang di sini disebutkan backpack itu bisa masuk extra clothing, 1 pasang sepatu, terus lunch bags or box dan water bottle. Nah, juga dikasih tahu di sini encourage your child untuk bisa buka dan tutup resletingnya dan masukin barang ke dalam backpack dan copot pasang bagnya sendiri dan copotin sendiri. Yeah, here, come here. Yeah, can you take it off? Just take it off. Yeah, okay. Now preparation untuk nomor 1 Elliot sudah oke. Now yang kedua adalah lunch bag or box. Nah, di sini disanjurkan adalah bawa lunchnya yang bisa dipakai lagi. Jadi bukan kayak plastik kontainer yang langsung dibuang. Jadi dianjurkan juga diajarin anak tersebut bisa open dan tutup sendiri kontainernya. Elliot, you wanna show how to open and close? Yes. Okay. Sudah aku ajarin dari awal-awal, udah dari sebulan atau 2 bulan sebelumnya dia cara open dan tutup kontainernya. Jadi dia nggak bingung nanti waktu masuk sekolah. Oke, poin nomor 2, Elliot lulus. What's loose? You are okay. You are good it. Okay, now number 3 adalah water bottle. Itu jadi seperti biasa pasti sekolah ada bawa ini sayang. Nah, number 3 ada bawa air kan ya. Terus, nah nomor 4 adalah sepatu. Sepatu di sini dianjurkan adalah velcro
karena itu menggampangkan anak-anak untuk buka dan tutup sepatu. Nah, sekarang nomor 5 adalah extra clothing. Kenapa extra clothing? Karena kan kalau anak-anak TK biasanya bajunya basah lah, atau kalau mereka ternyata nggak bisa nahan pipis, atau misalnya bajunya kotor, jadi dianjurkan bawa baju kotor, bawa baju spare. Jadi, nah ini cat baju yang sudah siap kan? Ini lucu banget ya. Dah. This happy face. Iya, ada happy face. Iya, ada celananya juga. Dengan to show them. Yeay. Jadi kita akan, jadi baju ini kita akan selalu bawa sepasang untuk di dalam tas. How the socks? Socks juga. Oh iya, ada juga sepasang kaos kaki dan underwear. Jadi kalau misalnya baju mereka kotor, kaos kakinya kotor, basah, mereka bisa ganti. Nah, terus ada lagi tambahan dari sekolah, nggak boleh membawa makanan yang mengandung peanut atau nut product. Karena some student atau staff mereka biasanya alergi dengan peanut. Jadi itu kadang sampai bisa life threatening. Jadi nggak dianjurkan. Terus juga dianjurkan label all your child's item. Jadi kita nanti di sini di tasnya lah kita kasih nama, ada kayak stiker di lunchbox-nya juga. Elliot, now write your own name. For what, Elliot? Elliot. Elliot. For your lunchbox, ya? Yeah. You ready go to school? Yes. Yeah. Ready. Oh, good job. Sekolah itu biasanya itu full day. Ini buat nada pens. Full day dari pagi sampai ke sore, jadi sekitar 7 jam. Oh, 6 jam. Nah, 6 jam itu ada 2 kali recess, 2 kali jam istirahat. Biasanya jam istirahatnya itu sekitar 15 menit. Kemudian makan siangnya itu 30 menit. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, oh dari TK aja udah panjang waktunya. Betul. Ini yang paling penting. Jadi dari sekolah dianjurkan waktu selama masih masa liburan atau masa belum masuk sekolah, mereka menganjurkan sebagai orang tua untuk mengajarkan anaknya buat ready go to school. Jadi apa itu maksudnya? Adalah bisa ngurus diri sendiri. Jadi bisa cara berpakaian, bisa berpakaian itu maksudnya dia nggak perlu bantuan yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia bisa open their pants by themselves, bisa pakai baju sendiri, kemudian they can eat by themselves, jadi nggak usah disuapin. Jadi kemarin itu aku udah prepare dari 1 bulan sebelumnya. Aku juga baca tips ini dari Instagram yang untuk mother dan child gitu. Jadi dari BC Toddlers. Jadi dia itu udah nganjurin banget cara prepare anak kamu sebelum masuk sekolah. Jadi dia udah bagaimana cara tipsnya biar anak kamu bisa makan dengan lunchbox. Aku udah kasih Elliot preparation dengan lunchbox sendiri, nyuapin sendiri, aku pasang timer. Terus awal-awal itu nggak berhasil guys, karena kalau kalian juga pasti tahu anak-anak itu nggak gampang untuk makan sendiri, apa biasanya banyak distraction ya. Tapi akhirnya sekarang udah biasa, jadi aku udah beberapa kali, nggak setiap hari tapi beberapa kali aku kasih makan siang di dalam lunchbox. Kemudian aku kasih timer. Terus itu yang aku siapkan untuk cara dia makan. Kemudian washing hand. Jadi dianjurkan juga anak itu terbiasa untuk cuci tangan. Apalagi setelah 2,5 tahun kita ada pandemi. Jadi washing hand itu udah jadi part of rutinitas kita ya kan. Jadi anak-anak udah dianjurkan juga setiap sebelum makan, setiap habis dari toilet cuci tangan, atau setiap habis dari recess time, pegang sana pegang sini, itu washing hand. Kemudian toileting. Nah, toileting itu maksudnya apa?
Di sini dianjurkan juga how they clean by themselves. Nah, kalau biasanya anak-anak kalau habis dari buang air besar, mereka kan di sini pakainya kalau pakai tisu, pakai tisu ya, nggak ada pakai gayung, nggak ada pakai air. Nah, di sini itu teacher itu nggak pernah mereka kayak that's their privacy gitu loh. Jadi mereka kalau bisa nggak melihat apa yang privacy mereka, kan kamu ngerti maksud aku ya. Jadi mereka diajarkan bagaimana kalau bisa membersihkan diri sendiri setelah selesai, dan aku juga sudah menerapkan itu. Mungkin butuh praktis lagi karena belum terbiasa, jadi kadang juga anak-anak aku nggak bisa, tapi aku tahu percaya kalau misalnya by the time dia praktis nanti dia akan terbiasa untuk bisa membersihkan diri sendiri. Nah, kemudian mereka harus tahu their name, pasti tahu dong ya, lihat ya, you know your own name? What's your name? Yes, what's your name? How do you spell it? Eliot. Iya, terus bisa grab pencil dengan benar, bisa begin to write their name. Ya, lihat ya, you know how to write your own name, right? Can I do it? Yeah, you can. Terus bisa practice scissor, grip, practice cutting, terus listen to book, terus practice walking independently. Mereka maunya anak-anak itu tidak tergantung sampai hal yang sekecil pun. Di sini sama sekali nggak ada ditulis anak harus bisa membaca, itu nggak ada. Jadi di sini seperti tadi aku bilang, avoid, jadi praktis mau jalan nggak digendong, jadi dianjurkan nggak pakai stroller waktu antar anak. Kemudian mau play together with their friends. Nah, ini yang terakhir adalah bagian menurut aku yang susah. Aku nggak tahu dengan kalian apakah kalian mengalami hal yang sama. Di sini dianjurkan praktis punya waktu terpisah dengan anak. Jadi karena aku 24 hour dengan yang kecil, jadi ini pasti bagian yang tersulit karena jujur belum praktis sama sekali. Try to practice already, tapi nggak working. Jadi dia tetap mau ikut kemanapun aku pergi. So we'll see. Kemarin planningnya mau masukin dia ke summer camp, jadi kayak dia bisa belajar, jadi nggak kaget. Tapi based on my friend juga ngomong tuh kayaknya percuma deh Ci, dia bilang, karena dia waktu itu masukin juga anaknya sebelum masuk sekolah ke summer class gitu, tapi ternyata udah bayar, anaknya nggak mau, jadi cuma masuk sehari dan the rest dia nggak mau masuk lagi, jadi uangnya nggak bisa refund kan, jadi kayak wasting money. Jadi dia bilang better nggak usah, dia bilang nanti aja kalau udah sekolah pasti mau, ya butuh waktu. Jadi ya aku akan coba ikutin saran temanku, semoga berhasil, we'll see. Cuman ya itu sih, jadi hal-hal yang sebenarnya menurut aku ya nggak yang sampai aku tuh nggak worry kalau soal akademi. Oh, di sini itu nggak ada yang anak kalian harus bisa baca, anak kalian harus bisa nulis. Di sini sama sekali nggak ada ditulis seperti itu, tapi lebih ke bisa independen, ngurus diri sendiri. Nah, seperti itu. Itu pernah juga ngomong sebelumnya di video sebelumnya. Jadi anak itu lebih bisa diajarkan bagaimana bisa pakai jaket, resleting, bisa pakai sepatu sendiri without help, bisa bilang ke teacher kalau I want go to the washroom. Jadi nggak yang tiba-tiba kencing di celana, tiba-tiba kayak nangis karena maunya apa nggak diturutin, terus tiba-tiba nggak bisa pakai jaket sendiri, dikit-dikit harus dibantuin gitu, nggak bisa masukin makanan sendiri. Jadi aku lebih prepare untuk first day dia masuk sekolah adalah bagaimana dia bisa ngurus dia sendiri. Jadi aku nggak yang sampai push dia harus bisa baca, harus bisa nulis. Jadi dia kalau dia mau belajar sendiri, let's go, biarin aja. Tapi kalau dia nggak mau, aku juga nggak paksa lu harus bisa gitu, harus bisa ya nulis ya, nggak. Jadi ya jadi seperti itu sih.
kalau untuk sekolah persiapannya. Terus aku dikasih tahu ini juga, welcome to kindergarten family activity resource book. Di sini dikasih tahu mungkin biar anak kamu bisa belajar tuh seperti ini. Encourage your child to creating for space for children to play, to read the play. Tuh bisa lebih kayak gini kan. Jadi nggak ada sama sekali dikasih tahu bagaimana buat anak kamu bisa belajar, nggak ada. Jadi lebih kayak lebih have fun waktu kindergarten, lebih enjoy, lebih bisa social skill dengan teman gitu. Jadi ya itu. Jadi di sini kindergarten itu lebih having fun together, studying together, and that's it. Nggak perlu ada yang akademik yang benar-benar bikin anak kamu stres. Itu. So far itu sih yang aku bisa share untuk back to school atau first day attend the school ya, lihat ya. Jadi seperti itu. Hopefully bisa menjadi informasi buat kalian, atau buat kalian yang pengen tahu bagaimana sih kalau persiapan buat anak mau sekolah di sini, atau anak baru mau masuk sekolah di sini, seperti itu. Dan kalau untuk yang return to school kayak my oldest son kan, dia hanya udah tinggal lanjutin naik kelas aja. Nah kalau tinggal lanjutin gini, kita cuman tinggal nggak perlu siapin apa-apa. Jadi cuman basically kita di sini juga nggak ada pelajaran buku yang mesti kita beli. Biasanya itu semua buku disediain dari sekolah. Jadi nanti paling ada communication book. Nah itu yang kita biasanya tahu anak kamu ada homework atau enggak. Terus kita mesti sign di communication book. Cuman that's it. Dan di sini juga karena anakku bukan yang sekolah Katolik, jadi nggak pakai seragam. Di sini pakai baju bebas. Jadi lumayan kita nggak mengeluarkan biaya untuk seragam di sini karena public school. Ya, that's it. Kalau kalian ada pengen tahu atau kalian pengen share bagaimana sih kalau persiapan sekolah di Indonesia seperti apa? Apakah sama seperti dulu? Kalau dulu kita mesti beli buku ya kan, mesti beli seragam, mesti ada peraturan, mesti pakai sepatu warna apa? Lesti kalau ingat aku dulu sepatu sekolah harus warna hitam, kaos kaki putih. Terus harus ada seragam, misalnya hari Senin sampai hari Kamis. Terus Jumatnya pakai baju olahraga atau baju pramuka, kalau nggak salah seperti itu. Aku nggak tahu apakah sama sekarang masih seperti itu. Boleh di komennya ya. Oke guys, thank you udah nonton. Kalau kalian mau tanya-tanya, go ahead, boleh tanya juga di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan channel kami, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan sama video kami berikutnya. Thank you guys. Thanks for watching.